Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua untuk tidak hanya mengumpulkan harta di bumi atau harta duniawi, tetapi juga kita diundang untuk mengumpulkan bagi kita harta surgawi yang mendatangkan keselamatan baik bagi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Misalnya diundang untuk berbuat kebaikan, bertindak adil. Kebaikan, keadilan, cinta kasih adalah nilai-nilai surgawi yang mendatangkan keselamatan bagi kita, dan itu tidak akan dimakan oleh ngengat ataupun karat, atau juga kalaupun diambil oleh orang lain, ditiru oleh orang lain, dicuri oleh orang lain, hal-hal itu tidak akan pergi, tidak akan hilang dari kita. Justru ketika hal-hal baik itu, nilai-nilai kebaikan itu dicuri ataupun ditiru oleh orang lain, maka semakin besarlah, semakin banyaklah nilai-nilai kebaikan itu dirasakan oleh semakin banyak orang. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar sepanjang hari ini kita dimampukan untuk mengusahakan dan mengumpulkan semakin memperbanyak harta surgawi yang mendatangkan keselamatan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Kepadamu Allahku, teguh percaya hamba-Mu, lindungilah, naungilah, janganlah aku diperolok musuhku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, para imam, biarawan, biarawati, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita diingatkan untuk mengumpulkan harta di surga. Karena di mana harta kita berada, di situ pula hati kita. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan. Semoga hari ini kita semakin dimampukan untuk memperjuangkan, mendapatkan harta surgawi yang akan mendatangkan keselamatan bagi kita, yang juga tidak akan habis dicuri orang ataupun dimakan ngengat. Marilah kita persatukan segala doa dan intensi kita masing-masing, seraya kita juga mempersiapkan hati kita agar kita semakin layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber keselamatan dan kebahagiaan, semoga berkat sabdamu, kami menjadi orang yang sungguh bahagia, karena dapat berbuat baik kepada sesama dan mengumpulkan harta surgawi yang mendatangkan keselamatan kekal bagi kami. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Setelah Ahazia, Raja Yehuda mati terbunuh, maka ibunya, Atalia, bermaksud membinasakan seluruh keturunan raja. Tetapi Yoseba, putri Raja Yoram, saudari Ahazia, mengambil Yoas, putra Ahazia, dan menculik dia dari tengah-tengah putra-putra raja yang hendak dibunuh itu. Yoas dimasukkannya bersama inang penyusunya ke dalam gudang tempat tidur, dan disembunyikannya terhadap Atalia, sehingga tidak ikut dibunuh. Maka tinggallah ia 6 tahun lamanya bersama inang penyusunya dengan bersembunyi di rumah Tuhan, sementara Atalia memerintah negeri. Pada tahun yang ke-7, Yoyada, kepala para imam di Yerusalem, mengundang para kepala pasukan 100 dari orang Kari dan dari pasukan bentara. Mereka disuruhnya datang kepadanya di rumah Tuhan. Ia mengikat perjanjian dengan mereka, dengan menyuruh mereka bersumpah di rumah Tuhan.
Kemudian diperlihatkannyalah putra raja itu kepada mereka. Para kepala pasukan itu melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada. Masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas pada hari Sabat, bersama-sama dengan orang-orang yang masuk bertugas pada hari itu. Lalu datanglah mereka kepada Imam Yoyada. Kepada para kepala pasukan itu, Yoyada memberikan tombak dan perisai-perisai kepunyaan Raja Daud yang ada di rumah Tuhan. Kemudian para bentara masing-masing dengan senjata di tangan mengambil tempatnya di lambung kanan dan kiri rumah itu, dengan mengelilingi mezbah dan rumah itu untuk melindungi raja. Sesudah itu, Yoyada membawa putra raja itu keluar, mengenakan jejamang padanya dan memberikan hukum Allah kepadanya. Mereka menobatkan dia menjadi raja serta mengurapinya, dan sambil bertepuk tangan berserulah mereka, "Hiduplah raja!" Ketika Atalia mendengar suara hiruk-pikuk para bentara dan rakyat, pergilah ia ke rumah Allah untuk menemui rakyat. Lalu dilihatnya raja berdiri dekat tiang menurut kebiasaan, sedang para pemimpin dengan para pemegang nafiri berada di dekat raja. Dan seluruh rakyat bersukaria sambil meniup nafiri. Maka Atalia mengoyakkan pakaiannya sambil berseru, "Hianat, hianat!" Tetapi Imam Yoyada memberi perintah kepada para kepala pasukan 100, yaitu mereka yang mengepalai tentara. Katanya, "Bawalah dia keluar dari barisan. Siapa yang memihak dia, bunuhlah dengan pedang." Sebab sebelumnya Yoyada telah berkata, "Janganlah ia dibunuh di rumah Tuhan." Maka mereka menangkap Atalia. Dan pada waktu ia masuk istana melalui pintu bagi kuda, dibunuhlah ia di situ. Kemudian Yoyada mengikat perjanjian antara Tuhan dengan raja dan rakyat, bahwa mereka menjadi umat Tuhan, juga antara raja dengan rakyat. Sesudah itu, masuklah seluruh rakyat ke rumah Baal, lalu merobohkannya. Mereka menghancurkan mezbah-mezbah dan patung-patung, serta membunuh Matan, imam Baal, di depan mezbah-mezbah itu. Lalu Yoyada mengangkat penjaga-penjaga untuk rumah Tuhan. Maka bersukarialah seluruh rakyat negeri, dan amanlah kota itu, setelah Ratu Atalia mati dibunuh dengan pedang di istana raja. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan yang kuajarkan kepada mereka, maka selamanya anak-anak mereka akan duduk di atas tahtamu. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Sebab Tuhan memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat peristirahatanku untuk selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud, dan menyediakan pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kutudungi pakaian keaiban, tetapi ia sendiri akan mengenakan mahkota yang semarak. Tuhan telah memilih Sion menjadi tempat kedudukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, sebab milik merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan.
Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, para imam, biarawan-biarawati, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini memberikan pesan yang sangat jelas untuk kita, agar kita tidak hanya mengumpulkan harta di dunia atau harta di bumi ini, tetapi kita juga diundang dan diingatkan oleh Tuhan untuk mengumpulkan harta surgawi yang tidak akan dimakan ngengat dan karat, atau juga tidak akan dicuri ataupun diambil oleh orang. Dalam kehidupan kita rasanya menjadi semakin jelas bahwa hal-hal duniawi ini, harta duniawi, itu juga bisa diambil oleh orang. Termasuk juga misalnya kekuasaan yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Kita mendengarkan kisah bagaimana posisi raja ternyata ini juga diperebutkan oleh banyak orang. Dan untuk mendapatkan kuasa itu, posisi sebagai raja, kita mendengarkan bahwa Atalia, istri Raja Ahazia, ini juga menggunakan cara-cara yang tidak baik, bahkan mempunyai niat yang tidak baik, tetapi toh Tuhan akhirnya juga mengirimkan penyelamat, sehingga putra raja yang diselamatkan itu akhirnya diurapi untuk menjadi raja, walaupun harus disembunyikan, diselamatkan selama 6 tahun. Kita melihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali juga kekuasaan dan kekayaan itu juga bisa diperebutkan. Dan ketika itu diambil oleh orang lain, maka hilanglah kuasa dan kekayaan itu dari pemilik sebelumnya. Masih banyak contoh lain dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa harta dunia tidaklah kekal, karena bisa habis, bisa juga dicuri dan diambil oleh orang. Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua untuk tidak hanya mengumpulkan harta di bumi atau harta duniawi, tetapi juga kita diundang untuk mengumpulkan bagi kita harta surgawi yang mendatangkan keselamatan, baik bagi kita maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Misalnya, diundang untuk berbuat kebaikan, bertindak adil. Kebaikan, keadilan, cinta kasih adalah nilai-nilai surgawi yang mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan itu tidak akan dimakan oleh ngengat ataupun karat, atau juga kalaupun diambil oleh orang lain, ditiru oleh orang lain, dicuri oleh orang lain, hal-hal itu tidak akan pergi, tidak akan hilang dari kita. Justru ketika hal-hal baik itu, nilai-nilai kebaikan itu dicuri ataupun ditiru oleh orang lain, maka semakin besarlah, semakin banyaklah nilai-nilai kebaikan itu dirasakan oleh semakin banyak orang. Mari kita mohon rahmat Tuhan agar sepanjang hari ini kita dimampukan untuk mengusahakan dan mengumpulkan semakin memperbanyak harta surgawi yang mendatangkan keselamatan bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita persatukan segala niat-niat baik kita bersama dengan persembahan kurban Yesus di altarnya yang kudus. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami. Karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Kumpulkanlah bagimu harta di surga, sebab di mana hartamu, di
di situ pula hatimu berada. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur karena telah menerima sabda yang tiada ternilai. Semoga jadilah sabda itu harta kami yang terbesar dalam segala tingkah laku kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa melindungi, membimbing dan memberkati saudara-saudari sekalian, serta semua orang yang kita doakan dalam Ekaristi ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, pergilah, kita diutus. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Allah.